Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah rahimahullah. Satu ayat yang sering kita dengar dibacakan oleh para dai tentang kewajiban untuk meneladani baginda Rasulullah SAW. Al-Ahzab ayat 21. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Uswatun hasanah. Jadi ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, "Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir serta berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ayat ini, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, merupakan ayat yang menyebutkan kewajiban kita untuk meneladani Rasulullah SAW, baik pada ucapan, perbuatan, ataupun keyakinan beliau. Jadi keyakinan, ucapan, dan perbuatan Rasulullah SAW merupakan teladan bagi kita. Tidak ada yang wajib untuk diteladani dari makhluk ini kecuali Rasulullah SAW. Kita akan menjadi baik apabila perbuatan kita sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimanapun baiknya anggapan manusia kepada orang lain, tapi apabila tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka tidak pula akan menjadi kebaikan. Tidak pantas untuk dijadikan sebagai teladan, tidak pantas untuk dijadikan sebagai panutan. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bentuk konkret, bentuk nyata kita meneladani Rasulullah SAW itu seperti apa? Dalam hal apa kita meneladani Rasulullah SAW? Sering kita sampaikan atau kita dengar bahwa kita wajib menjadikan Nabi SAW sebagai teladan bagi kita, sebagai panutan. Nah, sekarang dalam hal apa? Dan bagaimana caranya? Tentu dalam kehidupan beragama secara umum.
Tapi dalam 3 hal secara khusus. Dalam 3 hal secara khusus. Apa itu? Disebutkan dalam ayat berikutnya atau dalam kelanjutan ayat tersebut Allah sebutkan. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, wal yaumal akhir, serta hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka 3 hal ini yang sangat utama untuk kita teladani Rasulullah SAW. Apa nanti olah teman Nabi? 3 hal saja khusus. Yang pertama adalah mengharapkan Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim, seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya itu tidak lain, niatnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dia tidak berharap kepada makhluk, tidak berharap kepada manusia. Sehingga ibadah-ibadah yang dia laksanakan, ibadah-ibadah yang dilakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ibadah dia tidak riya, tidak sum'ah, tidak mengharapkan pujian dari orang lain dengan dilihat atau didengar amal ibadahnya. Tapi dia benar-benar semata-mata mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan inilah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun masih tu sate tu harapkan dunia, kakeman manusia dari ibadah anu tu gawe, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kita, ketaatan kita, ibadah kita tidak diterima oleh Allah kalau kita mengharapkan sesuatu dari manusia dari amal tersebut. Ini yang disebut dengan syirik, disebut dengan riya atau sum'ah. Ketika kita ingin manusia melihat kita kemudian memuji kita atas amal yang kita lakukan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa riya seperti ini adalah keburukan yang sangat beliau takuti terjadi pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Dosa keburukan yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Ketika ditanya kepada beliau apa itu syirik kecil, maka beliau menjawab riya. Riya, beribadah mengharapkan pujian dari manusia. Beliau tahu taat, beliau tahu rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin sholat, rajin berzikir, rajin puasa, dan lain sebagainya untuk mendapat pengakuan dan pujian dari manusia. Lamun sahabat yang begitu tinggi tingkat keimanannya, tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikhawatirkan oleh Nabi terjerumus dalam perbuatan riya, apalagi kita. Tentu pastinya lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita berusaha senantiasa meluruskan niat para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita harapkan dalam hidup kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan manusia. Maka usaha, perbuatan yang kita lakukan itu dalam rangka mengharapkan ridho dari Allah, bukan mengharapkan ridho dari manusia. Karena kalau kita mengharapkan ridho dari manusia, maka tidak akan pernah kesampaian. Imam Syafi'i kalau tidak salah mengatakan ridho nas ghayatul la tudrak. Ridho manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Karena menurut wala tausa, koi beli ini tausa, tahu dia gitu.
Karena manusia punya keinginan berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang ingin begini, ada yang ingin begitu, ada yang ingin begitu. Jadi kalau kita turutkan semua kemauan manusia, maka tidak mungkin bisa terjadi. Karena ada yang menginginkan kebaikan, ada yang menginginkan keburukan, macam-macam. Maka pantas sekali apabila para ulama mengatakan bahwa ridho manusia itu adalah tujuan yang tidak mungkin bisa kita capai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wahai Muhammad, lamun nuturuti mula keroak sebagian besar manusia, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang mukmin hendaklah senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, berniat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Lamun dipuji itu di manusia, ini tidak berarti Allah Subhanahu wa taala memuji kita. Kalau kita dipuji oleh manusia, belum tentu Allah Subhanahu wa taala memuji kita. Begitu pula sebaliknya, kalau manusia mencela kita, menghina kita, menjelek-jelekkan kita, belum tentu kita hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang hina di dunia di hadapan manusia, akan tetapi begitu mulia, berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rubba ash'atha akbara dzu timraini madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarra. Betapa banyak manusia yang penampilannya itu apa adanya, bajunya compang-camping, kusut, kemudian kepalanya kering, tidak pernah disisir. Ini biasanya orang-orang yang perjalanan jauh kehabisan bekal, tidak punya apa-apa. Dia hanya menggunakan pakaian yang menempel di tubuhnya, tidak punya pakaian yang lain lagi. Kalau dia menutup pintu meminta-minta kepada orang, maka dia diusir karena penampilannya yang tidak menarik, mungkin aromanya yang mengeluarkan bau tidak sedap, karena sudah lama tidak mandi, tidak punya rumah. Begitu rendah, begitu hina mereka di hadapan manusia. Tapi kata Rasulullah SAW, "Lau aqsama 'ala Allahi la abarra." Sekiranya dia bersumpah atas nama Allah, langsung diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan para jamaah yang dimuliakan Allah bahwa penilaian manusia terhadap kita itu belum tentu sesuai dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaklah kita senantiasa mengharapkan Allah, berusaha mencari apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita meneladani Rasulullah SAW dalam mengharapkan hari akhir. Yang menjadi tujuan kita itu adalah hari akhir, hari kiamat, kehidupan setelah meninggal. Dan inilah orang yang cerdas, anu siapkan balong-balong so akhirat. Karena di dunia ini hanya sementara saja, hanya sepintas, hanya lewat, numpang lewat saja. Sangat rugi apabila ada di antara manusia orang yang beriman memperbaiki dunianya namun melalaikan akhirat. Isabalong balik tentang negeri perantauan, kalau sudah so ibilin muli lo balik asal, lo negeri asal punya apa? Ini ibarat orang yang menghabiskan segala sesuatu untuk dunia kemudian melalaikan akhirat. Al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas sesungguhnya adalah orang yang bisa mengekang nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, apa-apa mikrowa ilati tetap diturutkan walaupun diambil dengan cara yang haram. Nah, ini adalah orang yang bodoh, ini adalah orang yang lemah
wa tamanna 'ala Allahil amani, kemudian setelah itu dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah, dia dimuliakan oleh Allah, dia diangkat derajatnya oleh Allah, sedangkan dia berbuat dosa. Nah, ini adalah orang yang lemah, orang yang bodoh. Dan terakhir, Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, kita meneladani Rasulullah SAW dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallaha katsiran, dan berzikir kepada Allah dengan zikir yang baik. Karena Rasulullah SAW adalah sosok yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir akan membuat hati kita tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, tidak ada yang bisa membuat kita tenang, yang membuat kita nyaman, tentram, hati kita terutama, dari kegelisahan, kegundahan, kesempitan hidup yang kita rasakan, kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan tasbih dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan para jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kami tanah bahwa dadamu itu sesak, terhimpit dadamu itu karena ucapan mereka. Meluk, Nabi SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, menjadi rasul. Menteri sedapat wahyu selalu tahu. Apa jawabannya? Syairun majnun. Tukang sihir, tukang syair, tahu gila. Jadi mereka menjuluki Nabi SAW sebagai syairun majnun. Atau ada yang mengatakan sahir, ada yang mengatakan tukang sihir, tukang puisi, tukang syair. Dia tahu gila Muhammad SAW. Ini ucapan orang-orang kepada Rasulullah SAW. Padahal yang beliau sampaikan itu adalah Al-Quran. Dan tentu ini membekas kepada hati Rasulullah SAW. Membekas pada Rasulullah SAW. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, padahal kita ketahui Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma huwa biqauli syair wala biqauli kahin, bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah ucapannya tukang syair, bukan pula ucapannya dukun, tukang sihir. Wa ma sahibukum bimajnun, dan teman kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah orang gila. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi manusia mengatakan pada Nabi Muhammad SAW gila, Allah katakan tidak. Teman kalian tidak gila. Mereka mengatakan bahwa Muhammad SAW ini tukang syair, tukang sihir. Allah katakan tidak. Tapi tetap saja hati beliau itu merasa sesak. Sembari ipedi kaum berdua. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah bagian dari orang-orang yang sujud. Artinya dalam kondisi seperti itu kita bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak salat. Kalau dalam merasakan sesaknya hati, maka yang paling benar kita lakukan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat. Jadi untuk menghilangkan stres, menghilangkan depresi, kita berzikir kepada Allah dan melaksanakan sholat, bukan yang lain. Kadang-kadang maaf dalam mental pusing-pusing, sesak-sesak dada,
bukan kesulitan nafas. Sesak dadanya karena ada masalah, hanya dia merokok, fungsi hilang, stres, ini tidak benar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Ya, bertasbihlah dengan memuji Allah dan tunaikanlah salat. Ada yang bahkan minum minuman keras, ada yang menggunakan narkoba dan lain sebagainya. Ini sebenarnya tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kita melaksanakan salat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Demikian Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, yang apa yang saya sampaikan berkaitan dengan kewajiban untuk meneladani Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.